Shalom, senang sekali saya dapat menjumpai Bapak Ibu dan sekalian di mana berada melalui pelayanan firman Tuhan hari ini. Kita harus selalu mengucap syukur sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Hari ini ada baiknya kita berdoa secara khusus, berdoa untuk lawatan Tuhan. Sebab hanya Tuhan saja yang mampu menolong kita, menolong setiap persoalan kita. Dan Tuhan saja yang mampu memulihkan hidup kita saat ini. Itu sebabnya kita membutuhkan revival atau cara kerja Allah, campur tangan Tuhan. Revival, apa itu? Revival menurut James Baker adalah lawatan Tuhan yang cepat kepada umatnya untuk menjamah hati mereka dan memperdalam karya anugerahnya dalam hidup mereka. Ini luar biasa. Sehubungan dengan ini, saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan tentang lawatan Tuhan dalam keluarga. Mari kita akan buka Alkitab kita. Kita baca dari Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-28 sampai 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Inilah sebuah cerita hidup mengenai perjalanan penyelamatan dari orang-orang percaya yang dikasihi Tuhan. Kleopas dan sahabatnya, mereka adalah murid-murid Tuhan, berasal dari desa Emmaus. Mereka telah mengalami lawatan Tuhan. Tuhan menjamah hati mereka, sehingga mereka mengatakan, "Hati kita berkobar-kobar ketika Yesus berbicara di tengah jalan, ketika Yesus menerangkan kitab suci." Saudara, ini pengalaman yang luar biasa. Mereka hidup yang menyala. Ada perubahan yang menyangkut hati, pikiran, perasaan, dan kehendak. Itulah lawatan Tuhan. Awalnya hati mereka dingin, muka mereka muram. Iman mereka berada di persimpangan jalan. Harapan mereka pada arah yang salah. Tuhan tegur mereka. Tetapi ada satu persoalan. Persoalan mereka, kendala mereka bukan berada pada apa yang ada di kepala mereka. Tetapi persoalan mereka ada di pikiran mereka. Itu sebabnya Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada mereka untuk menyentuh, menjamah hati mereka. Hati mereka terbakar atau berkobar-kobar. Mereka hidup menyala terang benderang. Dan itulah lawatan Tuhan. Bagaimana hati kita saat ini? Biarlah kita memiliki hati hidup yang menyala, berkobar-kobar. Tetapi kembali, bagaimana kita dapat mengalami seperti mereka, ada lawatan Tuhan? Pertanyaannya adalah, maukah kita mengalami dan menerima lawatan itu? Jika ya, langkah pertama, kita harus berjalan bersama dengan Yesus. Kita harus berjalan bersama-sama
dengan Dia di sepanjang kehidupan kita. Mari kita lihat, kita baca dalam ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Itulah awal daripada terjadinya pemulihan, revival, dan lawatan Tuhan yang ajaib. Kehadiran Yesus bukan suatu hal yang kebetulan. Ada tujuan jelas, yaitu Tuhan ingin menjamah hati mereka dan membawa mereka kepada pengenalan akan Tuhan. Dan itulah yang mereka perlukan. Sebab hanya Tuhan yang bisa lakukan itu semua. Ada semacam anomali, kejanggalan, penyimpangan yang aneh. Dikatakan menjadi murid Yesus, tetapi tidak mengenal Yesus. Satu hal yang kontradiktif. Saya berharap saudara sebagai orang Kristen, apa yang kita lakukan dalam bergereja, pelayanan, kita disebut orang Kristen, tidak boleh kita mengalami hal seperti itu tanpa Yesus atau tidak mengenal Yesus. Saudara, dari seluruh masalah ini yang kita pelajari tadi, ada persoalan yang ada di hati mereka, bukan apa yang ada di kepala mereka. Dan Tuhan mau dan Tuhan mampu untuk menolong masalah dasar mereka. Itu sebabnya dengan segala kekurangan dan kelemahan mereka, Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka, menolong sampai tujuan mereka, sebagaimana mereka mengalami kehadiran Tuhan yang ajaib. Hati mereka menyala kembali. Saudara, berbicara lawatan Tuhan untuk menyembah hati kita, memperdalam karya anugerahnya di dalam hidup kita, itu tidak mungkin kalau kita tidak mau berjalan bersama-sama dengan Yesus. Memang tidak mudah untuk berjalan dengan Tuhan. Jika kita mau egois, masih egois, tidak mau pikul salib, mau enak, mau nyaman, mau menang sendiri, dan kita tidak dapat menyangkal diri, itu adalah masalah. Masalah yang serius kita sebagai manusia ini adalah masing-masing kita suka mengambil jalan kita sendiri. Masing-masing berbuat apa yang benar menurut pandangan kita sendiri sebagai manusia. Kita lebih suka yang namanya spirit otonom liar yang bermasalah. Tetapi saudara, tidak ada cara lain, tidak ada orang lain kecuali Yesus yang harus bersama-sama berjalan dengan kita, yang olehnya kita memperoleh lawatan. Hal yang berikutnya, yang kedua, kita harus menyimpan firman Tuhan dalam hati kita. Coba kita baca dalam ayat yang ke-27. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab Nabi. Menyimpan firman Tuhan sangat penting. Mereka menyimpan firman Tuhan yang telah mereka dengar langsung dari Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan yang disampaikan Yesus dan mereka simpan, itu menjadikan mereka berubah. Sehingga mereka tadi katakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Yesus menerangkan kitab suci kepada kita? Itu pernyataan mereka. Saudara, bukan saja mereka telah berubah, hati mereka bernyala-nyala. Tidak sampai di situ. Tapi pada malam itu juga ada satu perubahan arah. Mereka kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk menceritakan apa yang telah mereka alami. Perjumpaan dengan Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan sangat penting. Salomo katakan, padamlah api ketika kayu habis. Atau bila kayu habis, padamlah api. Sementara Yeremia mengakui,
Firman-Nya itu api yang sangat berkuasa. Saudara, firman Tuhan sangat kuat, berkuasa. Selain menghangatkan hati, menyalakan jiwa, menerangi pikiran, membersihkan atau memurnikan hidup, dan meneguhkan keinginan. Tidak ada lawatan Tuhan jika manusia meremehkan firman-Nya. Puji Tuhan, hari ini di tempat kita masing-masing masih dapat menikmati firman-Nya, bertemu dengan firman-Nya yang memberikan kesukaan. Kiranya hal inilah yang menjadikan kita menemukan lawatannya. Percayalah. Saudara, hal yang terakhir, yang ketiga adalah lawatan itu akan kita alami ketika kita mau dan harus menyambut Yesus dalam hidup kita. Kita menyambut Yesus dalam hidup kita untuk hidup dalam persekutuannya. Dalam ayat 29 dikatakan, tetapi mereka mendesaknya. Ada keinginan besar, keinginan yang sungguh-sungguh. Katanya, tinggallah bersama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam. Lalu masuklah Yesus, tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka ingin sekali Yesus tinggal bersama-sama di rumah mereka. Dan Yesus mau menyambut undangan mereka untuk tinggal bersama-sama. Saudara, inilah yang terbaik bagi mereka. Ketika menjadikan Yesus istimewa dalam rumahnya, di mana pelayanan Yesus dinyatakan, di mana pelayanan Yesus tersedia bagi mereka. Dan berangkat dari sini mereka mempunyai kesaksian dan menjadi saksi tentang perjumpaannya dengan Tuhan. Bukankah ini lawatan yang ada dalam rumah? Saudara, Tuhan tidak akan masuk kecuali Ia diundang. Apakah masih ada tempat buat Tuhan? Apakah masih ada tempat buat Tuhan? Dan maukah kita menyambut dalam hidup kita? Saudara, tidak ada lawatan Tuhan jika kita tidak mau menyambut Yesus dengan kerendahan hati, dengan kerinduan yang sangat besar. Bagaimana kita saat ini? Adakah kerinduan untuk menyambut Yesus tinggal di dalam kehidupan kita? Ada seorang anak Tuhan dari Lombok berbicara kepada temannya, NTB, apa itu? Dia katakan, nanti Tuhan bantu. Lalu temannya yang dari Kalabai berkata, NTT, apa itu? Nanti Tuhan tolong. Saya berharap Tuhan tolong kita semuanya. Sakaria dalam nyanyian pujiannya mengatakan, terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Saya percaya kita mengucap syukur, memuji Tuhan, sebab Tuhan melawat kita. Tuhan tetap melawat kita. Saudara, hari ini kita telah belajar kebenaran firman Tuhan bahwa sesungguhnya perjalanan penyelamatan kita ini adalah perjalanan yang Tuhan betul-betul memperhatikan kita. Perjalanan penyelamatan ini adalah penyelamatan yang membutuhkan kehadiran atau penyertaan Tuhan terus-menerus. Sekali lagi, perjalanan kita ini adalah perjalanan penyelamatan yang terus-menerus membutuhkan kehadiran Tuhan. Untuk itu, saudara, kita tidak boleh putus asa. Memang ada kecenderungan dan kebutuhan yang sama seperti mereka. Dan ternyata Tuhan masih berkenan hadir melawat mereka, sekalipun mereka hanya 2 orang. Artinya apa? Kita masih boleh berharap untuk lawatan Tuhan dalam keluarga, rumah kita masing-masing saat ini, seterusnya dan seterusnya. Kita tidak boleh mandek, bosan, putus asa, kecewa, merasa tersakiti terus-menerus.
dan menyimpan kepahitan. Hidup semacam ini bukan hidup yang Tuhan inginkan. Kita masih ada harapan. Tuhan masih mau dan mampu melawat kita, melawat keluarga kita dengan kasih dan kuasa-Nya. Akhirnya saudara, mari kita tetap berjalan dengan Yesus, menyimpan kebenaran firman-Nya terus-menerus, dan mari kita akan menyambut Yesus di segala masa seperti saat ini, saudara, yang olehnya kita hidup dalam persekutuan dengan Dia, persekutuan dalam penderitaannya, sambil mengerjakan pekerjaannya dengan setia. Dan di akhir perjalanan kita, perjalanan penyelamatan itu, kita akan menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memelihara kita semuanya dengan kasih setia-Nya, dan Tuhan menguatkan hati kita sehingga tidak bercacat celah, tetap kudus sampai hari kedatangannya. Yesus datang dari surga untuk menjemput kita semuanya. Haleluya. Mari kita akan sama-sama datang ke dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk lawatan-Mu melalui firman-Mu dan Roh Kudus. Engkau memberikan pengertian yang luar biasa. Sesungguhnya Engkau tidak tinggalkan kami. Itu sebabnya ajar kami Tuhan, untuk tahu bagaimana Tuhan kami untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dan selalu kami akan menjadi orang-orang yang merindukan Engkau ketika Engkau menyampaikan kebenaran firman. Biarlah firman tetap dalam kehidupan kami, tersimpan dalam kehidupan kami, dan yang olehnya Tuhan kami tinggal dari saat ini sepanjang hidup kami dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, terima kasih buat segala berkat-Mu. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.